Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali ngaji tafsir kita Al-Quran ini kita baca, kemudian kita coba artikan, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda lemahnya iman seseorang atau seorang muslim yang masih belum meningkat. Ini penting sekali karena ini menyebabkan juga kita bisa mawas diri, ya, kita memperkuat iman kita. Karena yang masuk surga dengan selamat itu iman yang kokoh, iman yang teguh, yang dipraktekkan dalam kehidupan tentunya. Karena dengan iman dan ilmu yang kita miliki, Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya, bahkan lebih tinggi dibandingkan malaikat. Baiklah, saya ingin sampaikan kembali bahwa yang teman-teman yang mau ingin mengambil atau bagian baksos ya bisa datang ke Darul Fikri ya, ke tempat saya itu tanggal 7 ya, tanggal 7 nanti pembagian karena tanggal 6 itu terakhir. Mereka yang mau bergabung monggo silahkan ya. Sebenarnya menambah beban saya berat, saya harus mikirkan kemana harus nanti distribusinya kalau semakin banyak ini. Tapi karena sudah janji ya enggak apa-apa. Saya tunggu sampai tanggal 6 nanti. Kalau memang tidak bisa diberikan bahan-bahan pokok, misalnya saya bagikan uang. Ya, jadi mereka yang ke sini kasih uang, ya dikasih uang aja sebesar itu, ya sebesar baksosnya itu atau mungkin lebih sedikit. Yang penting semua jangan sampai ada yang tersisa, dibagikan semua. Jadi jamaah semua bisa datang dan WA dulu paling enggak, atau mungkin ngebel aja sama saya mau datang jam berapa hari Sabtu itu. Supaya nanti tidak bercampur dengan jamaah masjid atau jamaah kampung ya, kampung kami. Ya, jamaah asifah nanti disendirikan supaya kita bisa melayani dengan pelayanan khusus. Karena memang yang memandigani itu yang mempelopori ya orang-orang asifah ya, dan yang donasi ke sebagian besar juga orang asifah, maka asifah tentunya ya saya dulukan dibandingkan dengan yang lain, bukan karena apa-apa ya, karena mereka lah yang ikut peduli sehingga terjadi baksos ini ya. Kita ya dapat uang ya berapa ya, di atas 20 juta barangkali ya, di atas 20 ya, bahkan mungkin lebih kalau kita gabungkan dengan orang yang zakat itu ya ada kira-kira ya 50 jutaan ya yang zakat itu. Jadi ya usaha kita untuk berusaha membantu orang lain itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang sudah percaya. Kan kita nggak usah mikir, kalau mikir sendiri sudah belum tentu benar lagi ya, sudah belum tentu lagi. Biasanya abot-abotan gitu loh ya. Kalau mau zakat 10 juta misalnya, waduh kayak 10 juta wis dikurangi aja ya ini. Nah, pengurangan itu biasanya nanti akan membebani kita sendiri. Kalau seorang kan serahkan orang lain, kita sudah tidak tahu. Tapi ingat, kita serahkan kepada yang kita bisa percaya kepada orang itu bahwa dia adalah amanah. Baiklah, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dengan tanda-tanda yang lemahnya iman. Monggo, Pak, siapa tadi? Munawar. Pak Munawar, Masya Allah. Sudah siap dengan seragam yang luar biasa sekali. Monggo Pak Munawar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Munawar, itu salah satu jamaah kita ini. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga.
Dan kami berfirman, turunlah kalian sebagai kalian menjadi musuh saya ulangi, turunlah kalian sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anwar sudah baca dengan luar biasa sekali. Mudah-mudahan terus diperhatikan ya, jangan sampai salah huruf ya. Huruf bacanya kadang kho sama ha itu kadang-kadang ada keliru sedikit, tidak apa-apa ya. Terus saja belajar ya. Mohon kepada Allah ilmu ya. Amin. Allahumma zidni ilman. Amin. Mohon bertambah ilmunya. Baiklah ya. Di sini yang paling penting adalah fa'ima ya'tiyannakum minni hudan. Maka apabila datang kepadamu dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak akan pernah takut dan tidak pernah sedih hati. Jadi tatkala Nabi Adam itu turun ke bumi, karena ada satu kesalahan yang memang Allah Ta'ala merencanakan ini ya, suatu saat nanti diajarkan setan, dua-duanya ada manfaatnya. Coba tidak digoda setan ya tidak bisa turun ke dunia. Kalau nggak turun ke dunia ya tidak bisa menurunkan anak keturunan seperti ini. Tapi inilah skenario Allah, ya semua itu terjadi karena takdir Allah. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu, hendaklah kita itu sadar inilah kehendak Allah, dan kita katakan dalam hati kita, aku menerima ya Allah, semua ketetapanmu adalah baik. Tidak ada ketetapan Allah yang tidak baik, semua ketetapan Allah adalah baik bagi kita, bagi anak cucu kita juga baik. Baiklah jamaah yang berbahagia, langsung kita lanjutkan yang kemarin. Ini kita tidak sementara dulu kita trending, yang nanti insya Allah saya teruskan untuk tafsirnya. Kita langsung tadi sudah poin berapa tadi? Rakus dengan dunia ya. Sekarang yang keempat sekarang ya. Ustaz. Ya. Yang keempat adalah tidak mampu menahan hawa nafsunya. Orang yang lemah imannya tidak mampu menahan hawa nafsunya sehingga mudah jatuh kepada perbuatan dosa. Ya. Padahal perbuatan dosa itu tempatnya di neraka jahim, ya, neraka kan perbuatan yang mereka mampu menahan hawa nafsunya itu adalah tempatnya di dalam surga. Ini disebutkan di dalam surat nomor 79, ya Bu, dilihat. Surat apa 79? An-Naziat. Iya, pinter. An-Naziat surat nomor 79, ayatnya kita mulai aja ya, supaya ayatnya kita mulai ayat yang ke-37 ya. 37, 38 sampai 41. Monggo dibaca. Siapa yang baca tadi? Bu Ati siap, Bu Ati. 31 sampai 38. Ya, Ustaz. Ya. Saya siap. Monggo Bu Dwi. 31 ya, Ustaz. Surat 31 ayat. Sudah suratnya 79. Leres. Ayatnya 37. 37 sampai 39 dulu. Surat 79. Surat 79 ayat yang 37 sampai 39. 37. Ustaz siap.
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ya, jadi orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu itu berarti cintanya kepada dunia kemarin itu ya, tadi itu sudah inahuli hubil khairi lasajid, senangnya kepada dunia itu luar biasa. Wa ta'kuluna turasa al-lama wa tuhibbunal mala hubban jama. Mereka senangnya kepada makan harta waris itu ya sampai ya melampaui batas mereka. Nah, di sini disebutkan nanti kalau sudah hari kiamat ya, di dalam surat ini, surat yang sama 74 itu ayat yang ke-34, fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakaru insanu ma syaa wa burizatil jahimu lima yara. Maka dibaca dulu 34 sampai 36, Bu. 74, surat 74 ya, Ustaz. Ya, nggih. Nggih, Ustaz. 74. Ya, di atasnya. Surat 74 ayat berarti surat 79. Ayat 34. Ya. 34 sampai 36. Yeah. Ya, 79. 34. Iya, 34. Yang tadi. Aja. Iya, 79, 34 sampai 34. Pakai HP ya, Bu? Iya, Ustaz. Iya lah, pakai Quran lah gampang lah. Kalau HP itu kan. Iya, mangke dalam pundut sak menika Ustaz. Yang ya 39 ya Ustaz. Iya. 34 dulu. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, dan 34 Bu, 34 dulu. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. Terus? Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Terus? Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Terus? Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Iya, itulah ya. Jadi kita kalau sudah faida ja'atit tamatul kubra ya, itu suaranya, bacanya saja sudah ya menggetarkan, menakutkan. Wa idza ja'atit tamatul kubra. Kalau malapetaka yang sangat dahsyat itu sudah terbit, itu hari kiamat, ternyata malapetaka yang sangat dahsyat yang tidak tergambarkan oleh manusia ya. Kalau malapetaka yang sangat dahsyat itu sudah datang, kata Allah, yauma yatadzakarul insanu ma syaa. Manusia baru sadar pekerjaan apa yang dilakukan tatkala mereka masih hidup, karena mereka dibangkitkan dari kubur. Astatal yurau amalahum, dengan bermacam-macam bentuknya untuk dipertontonkan amal mereka tatkala di dunia ya. Jadi astatal yurau amalahum itu ada di dalam surat apa, nanti saya mencari sendiri ya. Jadi faida ja'atit tamatul kubra ya, apabila malapetaka yang sangat dahsyat itu sudah datang, yauma yatadzakarul insanu ma syaa, manusia sadar apa yang pernah dikerjakan, ternyata semua amal kitabnya dibagi bagian oleh Allah. Fa amma man tagha, maka Allah membagi dua kelompok ini. Pertama, wa amma man tagha, dan barang siapa yang tagha itu melampaui batas. Maksiat semua dikerjakan, perbuatan yang baik ditinggalkan, perintah Allah tidak diabaikan ya. Itu namanya tagha. Fasara hayat dunia, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi orang tidak mau taat kepada Allah itu karena cintanya kepada dunia itu sangat sekali ya. Mereka seakan-akan hidup hanya di dunia saja ya. Wa asara hayat dunia fa inal jahima ya ma'wa
itulah mereka yang akan digiring dimasukkan neraka jahim. Kemudian berikutnya kelompok yang kedua, wa amman khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut pada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah mereka tempatnya nanti di dalam surga. Sekarang monggo silakan pilih. Apa mau pilih surga, pilih neraka, tentukan ya sekarang. Ini keputusan kita. Kalau ingin surga, kerjakan amalan surga. Kalau tidak mengerjakan amalan surga, berarti amalannya neraka. Hanya dua, nggak ada. Ya. Maka dari itu di dalam surat Kahfi, ya, kita sedikit surat Kahfi dulu. Surat nomor berapa, Bu? Surat Kahfi itu? 18, Ustaz. Surat 18 ayatnya ayat 29, Bu. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, kalau kita sudah tidak takut, ditakut-takuti oleh Allah seperti itu, ya memang tempat kita di sana. Mereka tidak akan menempati neraka, kecuali orang yang memang kuat berada di dalamnya. Orang yang tidak kuat, ya kita kan tidak kuat insya Allah kalau masuk dalam api. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah itu tahu betapa berat penderitaannya. Ya, orang yang tidak kuat, kalau yang kuat, ya betul penderitaan, tapi masih kuat di neraka. Cuman teriak-teriak saja. Ya, dan akhirnya teriakan-teriakan itu akhirnya dibentak oleh Allah, yang akhirnya mereka tidak bisa ngomong sama sekali. Jadi penduduk neraka setelah dibentak oleh Allah, diam kau, ya, jangan lagi memanggil aku, ya. Itu di surat-surat Al-Mu'minun, ya, surat nomor 23 nanti kita tunjukkan ayatnya. Kita lanjut dulu, ya. Jadi yang keempat, aku tidak mampu menahan hawa nafsunya sehingga mudah terjatuh kepada perbuatan dosa, ya. Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, ya. Itu seperti diterangkan di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan berapa, Bu? 25. Ya, surat 25 kali. 25 Al-Furqan ayatnya ayat 43 dan 44. 25, 43, dan 44. Ya, enak pakai Quran, cepet, Bu. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan. Loh, kok itu, Bu? 25, Ustaz, 25 ayat. Oh, ayat 43, 44. Oh, 43. Surah. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Coba, Bu, orang kalau sudah sesat itu, misalnya orang selingkuh, coba kita ingatkan mereka. Mas, Pak, itu istrinya orang. Jangan gitu, itu tetangga sendiri loh, ya. Nanti kita, wah, kamu itu ikut mau apa, ya. Nggak bisa dinasihati. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ke-43 itu, Aro'aita manittakhadha ilahu hawahu. Tahukah kamu orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, ya? Pak, ini hawahu, ya? Apa anta takunu alaihi wakila? Apa mereka itu bisa dibimbing, diingatkan sih? Ini tidak bisa mereka. Ya, dibara, dipinggirin supaya selamat, tidak bisa. Ayat 544 mengatakan, am tahsabu, atau apakah kamu mengira?
Ana aksaruhum yasmaun, kebanyakan mereka itu bisa mendengar telinganya, ya. Tidak bisa orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu mendengar nasihat, tidak bisa. Ya. Au yakilun, atau akalnya bisa jalan, ya, dinasihati. Seperti orang yang selingkuh tadi dinasihati. Maka pasti mereka marah-marah. Orang yang menimba berara, pergi ke makam-makam, minta di makam-makam itu, Saman ingatkan nanti, ya. Nanti Saman pasti dicela, dicaci, oh kamu itu Wahabi, kamu itu macam-macam lah, ya. Dituduh ini membenci ziarah kubur. Dikira kita membenci ziarah kubur, padahal kita yang dilarang tuh kalau dikubur kita minta-minta di kuburan. Nah, orang rata-rata kalau ke sana ini karena belum dalam ilmunya, mereka itu salah niat. Maka Rasulullah pertama kan dilarang untuk ziarah kubur itu. Tak kala ilmu mereka tentang agama itu masih sangat rendah. Gitu mereka sudah ilmunya sudah bagus, tidak apa-apa ziarah kubur, karena mereka mengerti bahwa di kubur tidak boleh minta-minta kepada penghuni kubur nih. Jadi amtasabu ana aksarohum yasmaun au yakilun, apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka itu bisa mendengar kalau kamu nasihati, atau menggunakan akalnya berjalan kalau diberi nasihat itu. Kemudian di sini sebutnya au yakiluna inhum, tidaklah mereka itu ilakal an'am, kita kecuali seperti binatang ternak itu. Ya, kalau teriaki atau dipanggil itu mereka tidak pernah mendengar kecuali dengan panggilan dan teriakan saja. Maksudnya tidak ngerti, yaitu orang yang mempertuhankan keamanan situ. Bahum, bahkan mereka itu Allahu sabila, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Dan lebih jelas lagi akan dilihat oleh Allah di dalam surat Al-Jasiyah, itu surat nomor berapa ya, Bu? Yo, siapa bisa? Al-Jasiyah. 45 Ustaz. Ya, 45. Ya, 45. Ya. Terus ya, kita sambil berlatih menghafal. Ini nomor ayatnya aja pertama sudah bagus ya. Nanti kalau bisa kita tulis berapa jumlahnya ayatnya surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat yang yang 23. Monggo, Bu. Bisa bacanya udah benar gitu. Terus ya itu Al-Jasiyah surat nomor 45 ayatnya 23. Ya, Ustaz. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dibaca footnote-nya, Ustaz. Maksudnya Tuhan membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak akan menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ya, jadi menyesatkan itu bukan berarti orang yang itu disesatkan sama Allah, berarti itu orang itu tidak mau petunjuk. Memang Allah tahu bahwa kalau diberi petunjuk tidak mau, maka dikunci ya, dikunci pendengaran mereka dan hati mereka sehingga sama sekali tidak berfungsi. Akhirnya kekafiran, kemunafikan ya, itu menjadi kesenangan mereka. Maka orang-orang yang syirik itu ya, sering yang penyembah kuburan itu ya, mereka kalau diingatkan tidak akan mau bisa menerima peringatan kita. Kita lanjut yang kelima. Tidak suka nasihat agama. Jadi kalau diingatkan itu ya sudah, gak usah. Hati kami sudah penuh iman, sudah penuh agama, sudah ngerti semua, ngaji di mana-mana. Tatkala diingatkan baik-baik tidak mau diingatkan tentang agama, dia membencinya. Di dalam surat Al-Baqarah, ini orang Yahudi itu kalau diingatkan ya, mereka merasa hatinya sudah penuh ya, penuh dengan ilmu itu. Monggo Bu dibaca, Bu Wati. Surat Al-Baqarah ayat berapa, Ustaz? 88. Al-Baqarah 88. Ya.
Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah menutup mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Ya, orang Yahudi itu qulubuna ghulf bal anahumullah. Ya, yang benar Allah telah melaknat karena mereka itu sering mengubah-ubah syariat agama, berbuat-buat bid'ah. Ya, maka orang berbuat bid'ah itu susah diingatkan, ya, bahwa itu tidak benar, susah, ya. Dan orang yang sering mengatakan bid'ah itu dicap orang Wahabi, ya, orang Salafi, orang yang tidak suka ini macam-macam diberi label karena tidak suka, tidak sama dengan kesenangan mereka ini, ya. Nah, juga disebutkan di dalam surat nomor 31, surat apa ya Bu? 31 itu? Surat Luqman, ayat ke-7. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka alam yasmaha ka anna fi udhuni waqra. Moga dibaca, ya. Terjemahnya. Surat 7 ayat surat 31 ayat 7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Ya, ya, tidak mau dibacakan, berpaling sambil menyombongkan diri. Apa dongeng-dongeng Quran ini, ya. Jadi Quran dianggap dongeng-dongeng saja. Wa idza tutla alin ayatuna, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat dan wala mereka berpaling mustakbiran sambil menyombongkan karena lasma seakan-akan mereka tidak mendengar, ya, bacaan itu. Jadi ayat yang ke-7, ya. Wa idza, dan apabila tutla alaihi, dibacakan atasnya ayatuna, ayat-ayat kami, wala itu mereka berpaling mustakbirun sambil menyombongkan diri, ya, ka'alam seakan-akan mereka belum pernah yasma'ah mendengarnya, ya, padahal sudah biasa ngerti ini. Ka'anna seakan-akan biudunahi waqra, kayaknya telinganya itu ada buntetan sumbatan begitulah, ya. Maka orang itu dikudang sama Allah Ta'ala, fabashirhu, maka berilah kabar gembira ia bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Masa kita harus seperti itu? Coba rasakan. Masa kita harus seperti yang diancamkan oleh Allah Ta'ala? Tapi bukan tidak mungkin kalau kita juga ayat Quran dulu. Sampai sekarang kok nggak ngerti-ngerti, kenapa? Yang lain ngerti ilmu ekonomi, ngerti ilmu kelistrikan, mahir, ya, matematika oke, tapi tatkala Al-Quran kok nggak ngerti, nggak malu sama Allah Ta'ala. Ya, jadi yang kelima, tidak suka nasihat agama, ya. Kemudian yang keenam, hatinya jauh dari masjid, tidak pernah ke masjid, ya, tidak pernah memakmurkan masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, hampir tidak pernah ada masjid dekatnya itu, tidak pernah. Meskipun dia sholat, kalau nggak sholat ya memang karena nggak sholat, itu tidak pernah ke masjid, ya. Apalagi dianggap masjidnya itu tidak sama dengan masjid dia punya golongan kelompok. Jadi mengatakan iki masjidnya wong NU, iki masjidnya wong Muhammadiyah misalnya, iki masjidnya wong Salafi. Maka mereka mencari masjid yang jangan begitu. Semua masjid adalah milik Allah. Di dalam surat At-Taubah, surat nomor berapa? 9. Ayat 18. 9:18. Tapi boleh dibaca mulai 17-18 saja, Bu. Enggak apa-apa. Oke. Mulai surat 9 ayat 17. Tidakkah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir? Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah.
Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 19. Sudah. Sudah 18 sampai 18. Sampai 18 saja ya. Jadi di sini disebutkan ya, di ayat yang ke-9 ya Bu ya. Berapa tadi ayat berapa? 18 ya Bu ya. Bab 9 ayat 17 sama 18. Saya keliru bukanya kok. Lu kok gak cocok Quran ya. Ya innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah ya. Man amanah billahi, orang yang beriman. Jadi orang yang sering masuk masjid, sholat berjamaah di masjid ya, itu hanya orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqamas sholata, dan orang yang menegakkan sholat. Jadi kalau orang nggak sholat nggak pernah ke masjid lah ya. Wa atas zakata, dan menunaikan zakat ya. Walam yaksa, dan dia pernah tidak pernah takut ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Fa'asya'ulaika ayakuna minal muhtadin. Mudah-mudahan orang seperti itu adalah orang-orang jenis yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Baik, kita lanjut yang keberapa? 8 ya? 8. 7 Ya, 7 Ustaz. Ya, 7 ya. 7 adalah bakhil. Jadi orang yang lemah imannya itu mesti bakhil gitu ya. Karena tidak pernah bercampur antara iman dan bakhil gitu. Orang yang iman pasti nggak bakhil, orang yang bakhil mesti tidak beriman, atau paling tidak imannya itu sengambang gitulah ya orang bakhil. Karena kan dia sudah ngerti bahwa yang dibakilkan itu ya sangat buruk baginya, dan dia sendiri benci dengan orang bakhil, tapi dia juga tetap bakhil. Disebutkan dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat berapa? Surat 4 Ustaz. Ayatnya ayat yang ke-37 ya, 36 37. Surat An-Nisa ayat 36 dan 37. Yang 36-nya itu di ujungnya saja sebenarnya, tapi nggak apa-apa dibaca semuanya aja. Jarang. Sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, sehingga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Ayatnya yang di ujung saja. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, mangkana mukhtalin fakhura, ya, orang-orang yang sombong ya, lagi membanggakan diri. Allah Ta'ala benci kepada orang sombong, membanggakan dirinya, merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa paling cantik, ya, pokoknya paling kuat. Pokoknya Allah nggak senang seperti itu. Nah, yang dimaksud orang yang sombong dan membanggakan diri itu seperti apa? Yaitu orang-orang ya, alladzina yabkhuluna, yaitu orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhl, ngajak orang lain juga bakhil. Dia sudah bakhil, orang lain diajak bakhil seperti dirinya. Ya, jangan, gak usah kamu ikut ini. Ya di sini kamu butuh ini, macam-macam lah ya. Pokoknya ada orang berbuat baik, setan itu senantiasa menghalangi. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, orang bakhil yang mengajak orang lain juga bakhil ya. Wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma'atahumullahu, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa rezeki ya, dan harta benda yang mestinya harus dikeluarkan zakatnya, mereka tidak keluarkan ini. Min fadli, dari karunia-Nya ya. Ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita supaya jangan menjadi orang yang ke-8. Yang ke-8 adalah amalnya tidak istiqomah. Istiqomah itu adalah ajek. Jadi kalau kita
Amal mungkin sedekah, ya tapi nggak ajak. Angel memang ajak itu. Sholat duha nggak ajak. Sholat malam nggak ajak, ya. Jadi ya kalau sedang mood gitu sholat. Kalau nggak mood ya nggak sholat, ya. Kalau mau begini, kalau nggak mau ya tidak. Ya inilah ya Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, orang yang lemah imannya itu kalau beribadah tidak istiqomah. Sebutkan di dalam surat nomor 46, surat nomor 46, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. 13, 14. Gitu. Ayat surat 46, ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. 14. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, orang istiqomah itu sudah siapkan surganya. Maksudnya orang yang tidak bisa istiqomah belum ada jaminan surganya, ya meskipun beramal. Tapi istiqomah meskipun sedikit. Maka dari itu Allah Ta'ala itu paling suka. Itu kata Nabi kita, orang yang beramal itu istiqomah meskipun sedikit. Ya misalnya sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Itu sholat malam, tahajud meskipun hanya 2 rakaat tahajudnya kemudian witir. Ya, itu sudah disukai. Namun kalau misalnya Ramadan ya kita kerjakan terus ya. Kalau sholat tarawih itu ya istiqomah sampai habis bulan Ramadan. Nah, kalau kita misalnya mau iktikaf ya, iktikaf itu ya bolehlah kita iktikaf 10 malam terakhir saja. Kalau dari tanggal 1 juga enggak apa-apa. Malam terakhir diambil yang ganjil saja juga boleh. Kalau enggak ganjil saja tanggal 27 saja boleh. Karena kemungkinan besarnya adalah tanggal 27. Jadi gitu. Jadi masih ada lagi, tadi tidak usah dibaca, yaitu di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Kemudian yang ke-10. 9 ya Bu ya? 9 Ustaz, 9. Saya buat nomornya yang keliru. Yang ke-9 adalah malas beribadah, ya. Malas beribadah. Modelnya orang munafik kan malas beribadah. Ya, kalau terpaksa ibadah malas gitu loh, ya. Ya, seperti kata Allah di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat nomor berapa? 4. Ayat 142. Surat keempat ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Iya, ya. Perhatikan, ya. Jadi orang munafik itu adalah innal munafiqina. Sesungguhnya orang munafik yukhadi'unallaha wa waqadi'um, dan tidak menipu Allah dengan amalnya pada dia sendiri yang tertipu. Kenapa? Mereka beramal tapi tidak diberi pahala sama Allah Ta'ala. Ya, seperti kemarin pada saat misalnya pilihan presiden atau pilihan itu pilek ya, organisasi pemilihan legislatif itu ya. Ya, itu kan mereka membantu menyumbang ini macam-macam bukan karena Allah. Tatkala dia tidak terpilih diambil lagi ya. Itulah kalau mereka beramal kayak begitu itu ya. Jadi malas beribadah kepada Allah tadi, kemudian tidak ikhlas, modelnya orang munafik seperti itu. Yang ke-10 ya, lupa dengan dosa-dosanya. Lupa dengan dosanya, lupa kepada Allah itu lupa kepada dosa-dosanya. Karena menganggap bahwa Allah tidak tahu. Maka diingatkan oleh Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Monggo dibaca surat 59 ayat 18, Bu. Surat Al-Hasr itu. Oh iya. Oh, kok apa? Dia sering dibaca itu. Aku buati.
Ayat berapa Ustaz? 19. Ayat 18, 19. Oh, nggih. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus? Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Itu berarti lupa kepada dosa-dosanya. Akhirnya tatkala kita meninggal dunia belum tobat dari dosa-dosanya, ketemu Allah, akhirnya dia malu kepada Allah. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya kalau saya mempersiapkan kehidupan seperti kehidupan sekarang ini. Yang ke-11, ya, diarahkan seperti ini. 11, ya. Ragu dengan kehidupan akhirat. Ragu dengan kehidupan akhirat. Mestinya kalau beriman itu ya, yakin dengan kehidupan akhirat, dan itulah orang mukmin. Sedangkan orang yang kafir itu orang yang kafir tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Orang munafik itu ragu dengan kehidupan akhirat. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang depan, ayat yang ke-4 ya, dan ke-4 ya, ayat ke-5 ya, 45. Maka Bu. Surat Al-Baqarah ayat ke-4. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ya, jadi itulah orang beriman yang calonnya selamat, ya. Kehidupan akhirat yakin, tidak lagi ragu-ragu. Tapi orang-orang yang lemah imannya ragu apa ada, ya. Masa orang mati itu akan dihidupkan kembali, ya. Bagaimana caranya, ya? Padahal Allah Ta'ala sudah menerangkan kepada kita bahwa Allah itu dicatat, semua yang dimakan tanah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan pada saat itu dikumpulkan oleh Allah semuanya ini. Ya, kita ingat, lihat sedikit aja surat nomor 50 itu surat apa ya? Surat nomor 50 surat Qaf. Iya, pinter, surat Qaf ya, surat yang nomor 50 ya. Pokok dibaca 1 sampai 4 dulu. Iya Ustaz, surat 50 1 sampai Qaf. Surat 50 surat Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia, mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. 3. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara dan mencatat. Iya, jadi jangan dikira tidak bisa dihidupkan kembali. Semua tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Apakah jasad kita itu dimakan oleh binatang atau mungkin ditanam atau dikuburkan di satu tempat, di situ sudah ditanami tanaman sehingga jasad-jasadnya itu sudah diambil oleh akar tanaman menjadi buah, menjadi apa. Nanti besok di akhirat akan dikumpulkan kembali oleh Allah menjadi seorang dan ditiupkan rohnya. Wa idza nufusu zuwijat. Itu apabila nafas-nafas ya atau jiwa-jiwa atau roh-roh itu sudah dikumpulkan dengan jasadnya, ya. Wa idza mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya.
Itu surat apa? Yuk. Wa idza samsu kuwirat, itu yang pertama itu. Surat apa kira-kira? Fusilat. At-Takwir. At-Takwir. Ya, takwir dong, kuwirat tadi surat takwir atau surat Ya. kuwirat misalnya. Idza samsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza At-Takwir. jibalu. Ya. Ya itu ya. Baiklah kita. Yang ke 12 ya Bu ya. Ye. Jauh dari Al-Quran. Jadi mereka itu jauh dari Al-Quran. Tidak mau memperhatikan tentang Al-Quran. Ya. Itu di dalam surat nomor 45. Surat nomor 45. Ayat 8 dan 9. Udang dikasih telur. Ya, dikasih telur. Kesusul itu Pak, kesusul nama. Lanjut. Mangga Bu. Ya capek, kasihan, ganti. Ibu Buwati kasihan jaga orang. Mangga Bu Dwi. Ayat berapa Ustaz? Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemiut, Ustaz. Kemiut. Kemudian dia tetap menyombong. 89 kan Ustaz? Ya. 8 dan 9 Ustaz. Ya, 8 dan 9. Ya. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Iya, jadi orang jauh dari Al-Quran, ya. Ini barangkali sudah sampai